Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andir Ramdan Jalal, NIM 22OSP613. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS mesin listrik. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Komponen utama pada generator DC: 1. Rangka dan inti, yoke dan core. Rangka dan inti merupakan bagian yang menopang semua komponen generator. Rangka terbuat dari bahan yang kokoh seperti besi tuang atau baja, sedangkan inti terbuat dari laminasi besi silikon untuk meminimalkan rugi-rugi magnetik. Yang kedua itu kumparan medan, field winding. Kumparan medan menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk induksi tegangan. Pada kumparan jangkar, kumparan medan dapat dihubungkan dengan sumber tegangan DC eksternal atau dihubungkan dengan output generator DC itu sendiri. Yang ketiga yaitu kumparan jangkar, armatur winding. Kumparan jangkar adalah tempat di mana tegangan DC dihasilkan. Kumparan jangkar dihubungkan dengan komutator untuk menghasilkan tegangan DC yang searah. Yang keempat yaitu komutator. Komutator adalah bagian yang berputar yang berfungsi untuk membalik arah arus listrik yang dihasilkan oleh kumparan jangkar. Hal ini digunakan agar tegangan yang dihasilkan di terminal generator DC selalu searah. Yang kelima adalah sikat arang. Sikat arang adalah kontak geser yang menghubungkan komutator dengan rangkaian eksternal. Sikat arang terbuat dari bahan yang tahan aus seperti karbon atau grafit. Keenam adalah kipas pendingin, cooling fan. Kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan generator DC saat beroperasi. Kipas dingin biasanya dipasang di bagian belakang generator DC. Yang ketujuh adalah terminal output. Output terminal. Terminal output adalah tempat di mana tegangan DC yang dihasilkan oleh generator DC dihubungkan dengan rangkaian eksternal. Yang kedelapan adalah regulator tegangan, voltage regulator. Regulator tegangan berfungsi untuk menjaga tegangan output generator DC tetap konstan meskipun ada perubahan kecepatan putaran atau beban. Selanjutnya adalah komponen utama pada generator AC. Hampir sama dengan generator DC tadi, tapi komponen generator AC itu lebih sedikit. Seperti yang pertama itu ada rangka dan inti, yoke dan core. Kedua, kumparan medan, field dan winding. Ketiga, kumparan jangkar, armatur winding. Keempat, terminal output. 5, kipas pendingin. Jadi komponen dari generator AC itu lebih sedikit dibandingkan generator AC. Prinsip kerja generator DC. Generator DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang dikemukakan oleh Michael Faraday. Prinsip ini menyatakan bahwa jika semua konduktor bergerak memotong garis-garis gaya magnet, maka pada konduktor tersebut akan diinduksi tegangan listrik. Generator DC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan DC. Prinsip kerja generator DC didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik. Komutator merupakan komponen penting dalam generator DC yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan DC yang searah. Prinsip kerja generator AC. Generator AC atau alternator adalah sebuah mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan bolak-balik atau AC.
Generator AC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan AC. Prinsip kerja generator AC didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik. Arah dan besar tegangan yang dihasilkan oleh generator AC akan berubah-ubah secara sinusoidal. Frekuensi dan tegangan output generator AC dapat diatur dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya, eksitasi. Eksitasi adalah proses penting dalam generator untuk menghasilkan tegangan listrik. Ada dua jenis eksitasi utama, eksitasi terpisah dan eksitasi sendiri. Kekuatan medan magnet, kecepatan putaran rotor, dan jumlah lilitan kumparan jangkar adalah faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan yang dihasilkan generator. Selanjutnya adalah perbedaan kutub dalam dan kutub luar pada motor listrik. Kutub dalam terletak di dalam stator motor, terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi atau baja. Dililit dengan kumparan medan, menghasilkan medan magnet yang terputar. Motor dengan kutub dalam umumnya lebih kecil dan lebih ringan daripada motor dengan kutub luar. Digunakan pada aplikasi dengan ruang terbatas seperti peralatan rumah tangga dan elektronik. Sedangkan kutub luar terletak di luar stator motor, terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi atau baja, dililit dengan kumparan medan, menghasilkan medan magnet yang berputar. Motor dengan kutub luar umumnya lebih besar dan lebih berat daripada motor dengan kutub dalam. Digunakan pada aplikasi dengan torsi tinggi dan kecepatan rendah seperti kendaraan listrik dan mesin industri. Selanjutnya adalah perbedaan utama antara kumparan jangkar dan kumparan magnet. Fungsinya itu, kumparan jangkar menghasilkan tegangan listrik ketika berputar di dalam medan magnet. Kumparan medan menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk menggerakkan kumparan jangkar. Perbedaan di posisi, kumparan jangkar terletak pada rotor motor dan atau generator, sedangkan kumparan medan terletak pada stator motor atau generator. Perbedaan di aliran arus, kumparan jangkar, arus listrik mengalir melalui kumparan jangkar untuk menghasilkan tegangan, sedangkan kumparan magnet, arus listrik mengalir melalui kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet. Perbedaan di konstruksi, kumparan jangkar terbuat dari kawat tembaga yang dililitkan pada inti besi, sedangkan kumparan magnet terbuat dari kawat tembaga yang dililitkan pada inti besi atau baja. Selanjutnya adalah perbedaan utama antara generator shunt, seri, dan eksitasi terpisah. Generator shunt, kumparan medan dihubungkan secara paralel dengan terminal armatur. Arus medan konstan menghasilkan tegangan output yang relatif konstan. Contoh untuk aplikasi yang membutuhkan tegangan output yang stabil seperti baterai dan lampu penerangan. Generator seri, kumparan medan dihubungkan secara seri dengan terminal armatur. Arus medan proporsional dengan arus armatur menghasilkan tegangan output dan yang meningkatkan dengan beban. Ketiga, generator eksitasi terpisah. Kumparan medan dihubungkan ke sumber daya eksternal seperti baterai atau catu daya DC. Arus medan dengan tegangan output dapat dikontrol secara independen, memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar dibandingkan generator shunt dan seri. Pengaturan tegangan adalah proses untuk menjaga tegangan pada suatu sistem atau perangkat pada tingkat yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatur tegangan pada aplikasi spesifiknya. Metode pengaturan tegangan: 1. Rangkaian pembagi tegangan. 2. Regulator tegangan. 3. Transformator. Faktor yang mempengaruhi pengaturan tegangan: 1. Beban.
beban yang terhubung ke sistem atau perangkat akan mempengaruhi tegangan. Kedua, suhu. Suhu dapat mempengaruhi resistansi dan karakteristik elektronik sehingga mempengaruhi tegangan. Ketiga, ada gangguan. Gangguan seperti lonjakan tegangan dan noise dapat mempengaruhi tegangan. Aplikasi pengatur tegangan. Yang pertama itu elektronika. Pengaturan tegangan penting untuk memastikan bahwa perangkat elektronik beroperasi dengan benar dan aman. Kedua, listrik. Pengaturan tegangan penting untuk menjaga tegangan listrik pada tingkat yang aman dan stabil. Tiga, industri. Pengaturan tegangan penting untuk memastikan bahwa proses industri berjalan dengan lancar dan efisien. Itulah tadi penjelasan tentang ujian akhir semester dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.